Pemirsa Intens Investigasi, hubungan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta yang belakangan ini tambah manis saja memang membuat kedekatan mereka itu makin mencuri perhatian netizen dan juga publik. Ya, gerak-gerik keduanya yang sudah tak bisa lagi menyembunyikan rasa, akhirnya dikit demi sedikit keluar juga dari tatapan mata yang berbinar karena pancaran rasa sayang hingga bahasa tubuh yang seolah tak mau jauh dan berusaha untuk menjaga yang merupakan sinyal-sinyal jika hubungan Fuji dan Verrell memang sudah selangkah lebih maju dari sekedar teman biasa. Dan hal ini juga dilihat oleh ahli spiritual Master Black Jade. Benarkah menurut penglihatannya di hati Fuji sudah mulai tumbuh rasa cinta kepada Verrell? Lalu benarkah di tahun ini Fuji dan Verrell akan mengumumkan status hubungan mereka ke publik? Benarkah juga jika saat ini belum diumumkan ke publik, itu karena masih ada yang dipertimbangkan oleh Verrell? Benarkah juga penyebab lainnya karena Verrell yang masih mengukur berapa dalam perasaan Fuji terhadapnya? Dan benarkah sikap diam Verrell itu juga karena masih trauma oleh masa lalu orang tuanya yang pernah gagal dalam berumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, ahli spiritual Master Black Jade melihat perasaan Fuji yang sudah mulai ada untuk Verrell. Menurutnya, sudah ada rasa cinta yang semakin tumbuh di hati Fuji seiring dengan momen perjalanan yang mendekatkan mereka berdua yang akhirnya menimbulkan rasa ketertarikan, rasa suka hingga keinginan untuk memiliki menjadi pasangan kekasih. Tak hanya itu, Master Black Jade juga melihat bahwa di akhir tahun ini, Verrell dan Fuji akan mengumumkan hubungan mereka ke publik. Hubungan yang selama ini akan menjawab rasa penasaran netizen dan publik. Dan benarkah keduanya saat ini sudah menjalin hubungan asmara? Saya melihat Fuji semakin hari semakin dekat dengan Verrell. Ini pula yang menggambarkan perasaan Fuji kepada Verrell saat ini. Saya melihat juga Fuji semakin sayang kepada Verrell. Kemudian juga Fuji semakin mulai mendekati Verrell yang lambat laun. Saya melihat di sini Fuji sudah mulai ada rasa sayang, ada rasa ketertarikan. Kemudian ada rasa ingin memiliki. Inilah yang sedang dirasakan oleh Fuji saat ini. Di samping juga kebahagiaan yang terjadi antara Fuji dengan Verrell. Jadi saya melihat masih akan ada terjadi suatu sinyal-sinyal yang bisa dilihat oleh publik nantinya akan ke arah mana hubungan mereka nantinya. Tapi kalau saya melihat akan terjadi suatu berita yang menghebohkan publik nantinya. Mereka akan mempublis hubungan mereka di akhir tahun 2025. Selain itu, Master Black Jade juga melihat bahwa saat ini sikap diam Verrell terkait status hubungannya dengan Fuji dikarenakan masih mempertimbangkan apakah hubungan asmaranya dengan Fuji akan diumumkan secara publik atau tidak. Menurutnya juga, Master Black Jade juga masih mengukur seberapa dalam perasaan Fuji terhadap dirinya. Dan ia juga mempertimbangkan traumatisnya karena masa lalu dari orang tuanya yang pernah gagal berumah tangga. Diketahui Vena Melinda dan Ivan Fadila bercerai pada 18 Maret 2014 lalu, usai 19 tahun usia pernikahan mereka. Ini tentunya menjadi tolak ukur bagi Verrell agar bisa menemukan cinta sejatinya, agar bisa seumur hidup
jika nanti berumah tangga. Begitupun dengan Fuji. Ia masih berusaha meyakinkan hatinya apakah Pharrell benar-benar sayang dan serius kepadanya. Saya melihat Mas Pharrell masih mempertimbangkan perihal hubungan mereka, hubungan antara Mas Pharrell dengan Fuji. Apakah akan dipublish atau masih disimpan di antara mereka? Karena di sini saya melihat Mas Pharrell juga masih mengukur seberapa dalam rasa sayang Fuji kepada Mas Pharrell ini. Lalu Mas Pharrell juga masih mempertimbangkan bagaimanapun adanya rasa traumatis di masa lalu antara kedua orang tuanya yang harus berpisah. Ini juga menjadi suatu bahan pertimbangan Mas Pharrell agar bisa menemukan cinta sejatinya. Inilah yang saat ini sedang diuji oleh Mas Pharrell kepada Mbak Fuji. Lalu Mbak Fuji juga saya melihat sedang menguji juga Mas Pharrell. Apakah Mas Pharrell ini benar-benar sayang dengannya, kemudian serius dengannya, lalu juga apakah memang sosok Pharrell ini benar-benar suatu sosok lelaki idamannya. Ini yang masih menjadi bahan pertimbangannya sehingga hubungan mereka belum dipublis kepada publik. Di luar penglihatan ahli spiritual yang mengejutkan itu, beberapa waktu lalu Fuji sempat ungkap ingin memiliki pasangan jika sudah menemukan sosok yang klik. Dan seiring kedekatannya dengan Pharrell yang semakin hangat dan manis, pertanyaan pun bermunculan. Apakah Pharrell merupakan laki-laki yang dirasa cocok alias klik bagi Fuji? Benarkah Pharrell adalah pria yang selama ini Fuji cari? Dan benarkah saat ini pria yang mampu mengisi kekosongan hatinya memang Pharrell? Ya, meski Fuji juga sempat terang-terangan ungkap target menikah di usia 25 tahun, sedangkan pada November nanti Fuji baru berusia 23 tahun. Namun meski begitu, target menikah anak bungsu Haji Faisal ini tidaklah mutlak asal ia menemukan calon pasangan yang klik. Dan untuk ini, maka netizen pun makin berharap agar Pharrell bisa menjadi pria yang klik untuk Fuji. Resolusi aku tahun 2025, semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja. Boleh kan? Nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok, sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Tuh 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Iya nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Sebelumnya, Pharrell juga belak-belakan mengaku kalau hidupnya menjadi lebih berwarna sejak ia menjalin hubungan dengan Fuji. Padahal keduanya baru saling dekat sejak Januari 2025 lalu, dan dalam hitungan lebih dari 4 bulan saja, Pharrell justru merasakan perubahan yang berbeda dalam hidupnya. Bahkan tak malu-malu, dalam unggahan video yang beredar di media sosial, Pharrell bahkan terang-terangan video call dengan Fuji dan Gala di depan banyak orang. Ini terjadi ketika ia sedang mengunjungi sebuah tempat wisata lokal yang ada di Bekasi. Meski begitu, Pharrell yang tampak lebih dewasa dan bijak semenjak menjadi anggota dewan itu
tetap belum mau memberikan statement terhadap status hubungannya dengan Fuji. Ia hanya mengaminkan semua doa baik untuk hubungannya dengan Fuji dan enggan menyebutkan hubungannya dengan Fuji lebih jauh. Semua ini demi mencegah adanya dinamika lain yang mungkin terjadi jika terlalu banyak di-spill terkait kedekatannya dengan Fuji saat ini. Baik dari Mbak Fuji. Bikin hidup lebih berwarna. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik ya. Tak ada yang bisa mengatur namanya sebuah rasa. Dan seperti inilah yang terjadi pada Fuji dan Pharrell. Meski mereka tadinya hanya sekedar teman, tapi seiring waktu yang membuat mereka tambah dekat, rasa cinta pun sulit untuk ditolak karena merasa adanya saling ketertarikan dan juga kecocokan. Dan melihat kedekatan mereka itu, seperti apa dukungan yang diberikan oleh orang tua Pharrell? Benarkah Vena Melinda akan mendukung hubungan keduanya jika sang pasangan bisa menjadi teman ibadah Pharrell? Dan benarkah juga menurut ayah Pharrell, Ivan Fadila, melihat perubahan pada diri anak sulungnya itu semenjak dekat dengan Fuji? Lalu perubahan apakah itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, dalam suatu hubungan akan terasa lebih mudah dan lancar jika mendapat support dari orang tua. Dan sebagai ibu kandung dari Pharrell, Vena Melinda akan memberikan supportnya jika sang pasangan Pharrell bisa menjadi teman ibadahnya Pharrell, hingga bisa mendampingi Pharrell tak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti. Selain itu, yang terpenting adalah restu dari Yang Maha Kuasa, dan soal siapa orang yang menurut Pharrell terbaik untuknya, maka hanya Pharrell yang bisa menjawabnya. Kemudian, Mama Vena juga mengungkapkan penilaiannya terhadap sosok Fuji yang katanya good character. Pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Pharrell ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Pharrell, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya. Tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Dapat jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Pharrell yang bisa jawab. Sekarang nggak bisa begitu. Kalau anak sekarang, apalagi kayak Mas Pharrell ya, udah mandiri, udah punya pekerjaan yang menurut saya sebagai wakil rakyat dia pasti lebih terukur ya segala sesuatunya, perencanaan dia, siapa jodohnya. Pokoknya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kalau Uti ya, Uti itu memang aku bisa ngelihat kayak waktu aku dulu masih muda ya, orang yang mandiri, perempuan yang alfa lah. Tapi kalau sudah menemukan jodohnya, kan dari podcast aku juga sedikit banyak tahu ya gitu karakternya, bahwa kalau mungkin dia menemukan sosok imamnya, dia bisa meskipun alfa dia bisa ngikut suaminya. Jadi bagus lah, dan attitude-nya ya, kalau ketemu orang lebih tua salim. Aku juga waktu itu ke rumahnya, semua orang rumahnya tuh salim sama yang lebih tua. Jadi di era yang sekarang masih bagus ya, ada culture yang bisa dipertahankan gitu. Jadi ya good character lah. Di sisi lain, sebagai ayah Pharrell, Ivan Fadila juga melihat banyak perubahan dari diri Pharrell sejak sang anak menjadi anggota dewan. Menurutnya, kini Pharrell lebih terlihat mengayomi dan sangat berbeda dengan Pharrell yang dulu. Karena itu, Ivan Fadila pun tambah yakin kepada Pharrell yang akan selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Jadi, tak ada alasan lagi baginya untuk tidak mendukung apapun yang dilakukan Pharrell, termasuk saat memutuskan menjalin hubungan dengan Fuji. Ya, selama hal itu baik dan membuat Pharrell nyaman,
Ivan Fadila pun mengaku turut berbahagia. Apalagi ia melihat Pharrell yang saat ini memang terlihat bahagia bersama Fuji. Dan jika seandainya berjodoh, Ivan Fadila pun mengaku sudah sangat siap untuk memiliki menantu di tahun ini. Sedangkan terkait kriteria calon menantu idamannya, menurutnya Pharrell sendiri sudah bisa menentukan pilihannya dengan bijaksana. Jadi ia menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan sang anak. Sementara itu saat disinggung perihal cucu, dengan tegas Ivan Fadila mengakui sudah siap untuk memiliki cucu. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu loh. Jadi ke kemana-mana turun ya dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi dari bawah. Itu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Pharrell-nya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya. Karena faktor lain, faktor eksternal, termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa satu banyak kebaikan, positif ya sedikit jalanin aja. Setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Jadi kalau Pharrell itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alamin. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia yang mutusin. Dia ya namanya, sekarang udah pekerjaannya juga gitu, melayani rakyat, ya dia harus happy. Walaupun kadang-kadang ya kita nggak tahu, namanya orang pasti ada aja masalah, pasti ada problem. Tapi di depan masyarakat, depan umum dia harus tetap bisa, apalagi public figure kan gitu, harus memberikan contoh yang baik lah. Bisa jadi kali ya, saya udah lama nggak jatuh cinta saya. Seneng, dia happy, saya senang. Tapi kelihatan beda. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Insya Allah, pokoknya kalau itu saya serahin ke Pharrell lah gitu loh, dia yang jalanin. Terakhir sempat ngeledek nggak? Mungkin Kak itu gimana? Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Udah cerita? Belum lebih jauh. Harapannya terakhir? Pharrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Berarti udah berhubungan? Berhubungan apa itu? Tadi Om bilang udah berhubungan. Enggak bilang berhubungan. Emang ngomong tadi? Enggak. Hubungan. Enggak. Bener Om, udah punya hubungan, udah ada ikatan Om. Enggak, maksudnya hubungan apa? Bukan ada berhubungan. Ini sih Mbak, bisa aja. Ya udah, thank you ya. Dukungan sudah diberikan oleh orang tua Pharrell, Vena Melinda dan Ivan Fadila untuk hubungannya dengan Fuji. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan netizen dan juga fans terhadap hubungan keduanya? Benarkah mereka sudah tak sabar melihat Pharrell dan Fuji mengumumkan status hubungan mereka? Dan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius, pernikahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
tengah semua sorotan yang tertuju kepada hubungan Fuji dan Pharrell yang semakin menghembuskan angin kasih sayang akhir-akhir ini, tentunya juga menjadi angin segar bagi para netizen dan juga fans Fuji dengan melihat kedekatan sang idola yang makin manis sekaligus mendebarkan itu. Seperti dukungan yang diberikan oleh Audi dan Zahra terhadap hubungan Fuji dan Pharrell yang terjalin makin indah itu. Sebagai fans, keduanya mengaku sudah mengikuti lika-liku cinta Fuji dari masa lalu hingga sekarang. Karena itu, melihat Fuji yang tampak bahagia bersama Pharrell membuat mereka ikut bahagia. Bahkan saat mendengar kabar yang santer beredar soal Fuji dan Pharrell yang akan menikah tahun ini, mereka juga semakin semangat dan senang karena jika terwujud, berarti Fuji bisa membuka kembali hatinya untuk pria sejatinya. Selain itu, di mata mereka, Pharrell bukan hanya sosok idaman, tapi juga pangeran yang akan membawa Fuji melayang-layang dalam istana yang dibangunnya dengan penuh cinta dan kehangatan. Ternyata kayak, ya ampun seneng banget ya, karena kan selama ini kan aku ngikutin kisah-kisah hubungannya Fuji itu kan sama yang sebelumnya juga gitu, Sama orang luar negeri juga ya. pokoknya banyak kita saksiin gitu kan ya hubungannya mereka. Terus akhirnya sekarang tuh katanya kan mau menikah ya mereka, ya tentu seneng banget, apalagi kan Pharrell juga kan maksudnya udah terlihat mapan, ganteng pula ya kan, nggak kalah lah sama mantan-mantan yang lain gitu. Jadi happy banget dengernya. Kemarin juga waktu ada berita itu tuh kita kayak yang wah excited banget ya, jadi kitanya gitu yang excited gitu melihat mereka. Udah ngebayangin aja gitu kalau mereka nanti di pelaminan gitu, terus pokoknya gemes banget. Ya, akan secocok apa gitu ya. Itu Seneng dan akhirnya gitu loh. Akhirnya Fuji menemukan pelabuhan terakhirnya gitu bersama Pharrell. Melihat Sempet kayak kok lucu gitu. karena mereka tuh vibes-nya tuh positive vibes banget gitu kan. Jadi kalaupun mereka main, lagi ngobrol, bahkan waktu itu pertama kali yang Pharrell ngajak dia ke DPR itu, yang keliling DPR itu bener-bener positive vibe banget, kayak cocok banget gitu. Kebayang nanti dia akan jadi pendampingnya Pharrell gitu, menjadi ibu dewan ya benar. Dia nanti jadi ibu dewan, gue pesat. Nungguin sih. Kasmaran ya, kayaknya semua orang, bahkan orang biasa kayak kita juga kalau lagi kasmaran ya pasti bikin story, bikin caption, bikin apapun tuh pasti yang menandakan isi hati ya kan. Sebenarnya sah-sah aja sih. Kayak tapi kita ngeliatnya jadi lebih gemes aja gitu ya. Kan seorang Pharrell gitu yang kita lihat tuh cool. Yang kita lihat kalau jadi lagi dia bekerja gitu ya, lagi turun ke masyarakat tuh kayak kelihatannya tegas, cool, pinter gitu. Terus kemarin tuh jadi kayak ngeliatnya gemes banget, so sweet banget. Kayaknya sih dia akan jadi cowok green flag selanjutnya yang akan kita idola-idolakan gitu. Tapi kita nungguin banget deh tanggalnya mereka tuh, kalau misalnya beneran tahun ini ya, kayak akan sefenomenal apa pasangan ini ke depannya. Semoga tahun ini aku mendoakan. Yes. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.